Teti imam pak ngimami sholat. Nah selesai nah naik ke pak terus naik ke langit. Naik ke langit ini kenyamana Mi'raj. Paham gitu pak? Mulai dari Mekah Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa nyamana Isra. Dari Masjidil Aqsa ke langit atamu ban Gusti Allah Subhanahu wa taala nyamana Mi'raj. Pon. Masuk ke langit setung atamu ban Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tanya aki bi Nabi Adam. Atabu malaikat Jibril, assalamualaikum waalaikumsalam. Man anta ana Jibril wa man ma'aka ya Jibril. Siapa engkau? Saya Jibril. Ben siapa ke Jibril? Engkau ben Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnuka wa dzurriyyatuka. Bahwa Nabi Muhammad adalah putramu dan keturunanmu. Labbaika ya ibni, itu buna. Selamat datang wahai putraku, ya Nabi ya soleh, wahai Nabi yang soleh. Poci bi Nabi Adam pak. Pon, mereka naik ke langit setong atau ben serah. Nabi Adam naik ke langit kaping 2 atau ben Nabi Isa ben Nabi Yahya. Naik ke langit 2 atau ben Nabi Isa ben Nabi Yahya. Pon, naik ke langit sekaping telok atau ben Nabi mana Nabi Yusuf. Apal pak? Setong Nabi Adam. Langit kedua Nabi Isa ben Nabi Yahya. Langit ketelok Nabi Yusuf. Langit keempat langit keempat atau ben Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Kemudian naik ke langit selema atau ben Nabi Harun. Naik ke langit 6 atau ben Nabi Musa. Naik ke langit petok atau ben Nabi Ibrahim. Apal pak? Jadi malah tak sia-sia pak. Langit pertama temu ben Adam. Langit kedua Isa ben Yahya. Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Langit kepetok Nabi Ibrahim. Sampai kan petok naik ke beluk si anyama rof. Naik langit ke beluknya mana serah? Rof. Naik ke sangaknya mana mustawan. Naik ke 10 barunya mana Sidratul Muntaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Wa qala ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi isna asyara syahran yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Wa qala ta'ala aidan, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inda liqa'ihi bi'ifrita fi mi'rajihi, Allahumma a'udzu bika biwajhikal karim wa bikalimatillahi tammah allati la yujawizuhunna birrun wala fajirun min syarri ma yunzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tariqan yatruku fi khairin ya rahman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-a'izza jami'il hadirin fi hadzal majlis al-mubarak, yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya banggakan, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para habaib, para sesepuh, wabil khusus kepada segenap panitia pelaksanaan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkah dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula yang kami muliakan, yang kami ta'zimi, yang kami hormati, segenap para sesepuh, wabil khusus kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Munali selaku Ketua Takmir Masjid Nurul Hasan, hafizahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau, memberkahi umur beliau, sehingga mendapatkan ma'unah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa pula yang kami banggakan, Al-Mukarram Al-Ustadz Tiram Sawiyan selaku Ketua Masjid Nurul Hasan. Berikut juga Al-Mukarram wal Muhtaram Akhin Al-Kiram Lora Zainul Mustafa, pengasuh Pondok Pesantren Darul Aiman. Dah hadir ya? Ya, sahabat saya itu, Razen. Al-Mukarram yang kami muliakan wal Muhtaram Al-Ustadz Soheh selaku pemangku dari Pondok Pesantren Nurul Huda, dan juga Akhin Al-Kiram Lora Hifni. Mudah-mudahan semua para sesepuh, para tokoh agama yang tidak saya sebutkan satu persatu, Bapak Seramah, Bapak Isro selaku RT, dan juga Al-Ustadz Khalili selaku Ketua Panitia, berikut Ketua Remaja Masjid, yang semuanya mudah-mudahan senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mendapatkan berkat dan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Hadratal muhtaramin al-a'izza,
para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kula juga para ajunan para rabu setejah paringin nikmat sehat wal afiat bisa akin pangkin di dalam tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyukru bil lisan, syukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah. Halo Bu, alhamdulillah. Neka ngangkui bahasa apa biasa? Madura, Melaju, atau apa bahasa Indonesia? Atau apa Cak Cina? Cak Dayak, pada bisa aku lah. Anak pemak penting aku lah, atanya ngangkui bahasa apa? Karena aku lah teman, tanya lagi sarang orang Pak Bu. Aku lah teman ajarama, orang neka budi agrunggum, jo apa saya kakan temi Pak Ustad lah. Temponan neka aku lah ajarama ngangkui cak melaju. Lereng Madura tak ngerti Pak. Reng Jawa tak ngerti. Akhirnya apa gerunggung. Makanya aku lah sadar mangkene kamu ajarama tanya lagi kada ngangkui bahasa apa? Mun kirana bahasa nek kita apa depan para ajunan, para hadirin, para rabu kare jauh kare ngaji ya, keng taon ning ke maksud teh. Nek parcoma. Beda tebu dari orang-orang bijak, orang-orang syekhsyah da Gusti Allah Subhanahu wa taala adabu man arafa lughata qaumin salima min afatihim. Orang sing ngerti dek bahasana orang lain, hatta ke bahasana ban keben, bahasana hewan. Nekai paringi selamat sareng Allah Subhanahu wa taala dari kecubaan orang lain, Pak. Misalnya sampean ajalan dari setong kampung, paten nabi orang kalaban bahasa saya benih bahasana sampean, tapi sampean ngerti, maka sampean insyaallah bakal selamat. Makanya kula tanya, neka beda setong ceretan. Halo, Bu. Beda setong cerita, neka penting bahasa. Ada satu cerita, ini saking pentingnya bahasa. Ini mencak melaju pada ngerti? Ada satu cerita, orang kampung pergi haji. Halo Pak, orang kampung pergi haji. Dia berangkat haji nyampe di tanah suci Makkah, selesai menjalankan ritual-ritual yang ada di kota suci Makkah, beliau istirahat di hotel. Karena maklum ini orang kampung, biasa kalau tidur di rumahnya biasa matikan lampu. Kalau lampunya terang tak bisa tidur. Harus gelap. Kalau gelap baru dia bisa tidur. Nah, dia berdua nih laki bini nih. Orang kampung ini cerita dia keluar gimana caranya mau matikan lampu. Dia cari stop kontak nih Pak, tak dapat. Dicari yang mana stop kontaknya. Akhirnya dia keluar dari hotel, dia cari petugas pegawai hotel, resepsionis. Pasti kalau di Mekah pegawainya, petugasnya pasti orang Arab. Tak kira orang Madura orang kanto Pak. Tak cocok dari pegawai hotel Pak. Cocok dari pegawai apa? Pegawai gudang si barokah. Akhirnya apa Pak? Ketika dia keluar ketemu sama petugas ini, karena petugasnya orang Arab, ini tak ngerti dia berbahasa Arab. Akhirnya dia bertanya, minta kepada orang Arab ini Pak, minta untuk matikan lampu. Dia tarik tangannya, ditanya, ditegur, ditepuk pundaknya nih. Pakai bahasa isyarat. Tak ngerti nih orang Arab Pak, apa maksud dia? Mana? Apa? Mau tembuk Pak kayak tajak tangannya diambil, dibawa ke dalam kamar di hotel. Ketika masuk di hotel, maja kata orang Arab. Dia nunjuk Pak, orang kampung nih Pak, ini nunjuk ke atas ke tempat tidur. Di atas tempat tidur ada lampu. Maksudnya disuruh matikan, tapi tak ngerti dia pakai bahasa Arab. Akhirnya orang Arab tadi bilang, "Limada? Kenapa? Berapa Arab Pak?" Bini nang ngocak Pak, istrinya bilang sama orang tadi, "Kebele Bang, pakai lampu je Bang, suruh matikan lampu tuh Pak." Bilang Bang sama orang Arab tuh, "Yang kok akan ada apa le? Kok tunut tu bergelak dia tak kelem ngerti."
Aku nunjuk dari tadi nih, dia tak mau ngerti-ngerti. Akhirnya Pak, orang tadi sadar, laki-laki tadi bilang ke orang Arab itu, udah nunjuk-nunjuk. Dia baru ingat Pak, dia karena sering ada di kampung mendengarkan pengumuman kalau orang meninggal bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya dia nunjuk lampu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru orang ini Pak paham. Ini saking pentingnya bahasa. Jadi mun sampean Paleman kebelah deki mun beda orang Arab tak ngerti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru orang Arab ni kan ngerti Pak. Oh, Pak. Dimatikan lampu. Akhirnya satu kesempatan, satu waktu ini keluar laki bini tadi orang kampung ni keluar. Ketika keluar di tengah jalan ada orang Arab Pak pakai mobil nanya ke orang ini, nanya tentang alamatnya orang. Ditanya, dikasih tahu nih Pak fotonya. Hal ta'lamu hadzal rajul? Itu artinya kau tahu enggak sama orang ini? Dikasih tahu fotonya Pak. Akhirnya orang tadi bilang, hah? Karena tak ngerti Pak, orang dari kampung. Dikeluarkan kertas Pak. Yang kertas tadi itu rute perjalanan. Dikasih tahu. Nah ketika dikasih tahu rute perjalanan Pak, ada tanda panah belok kanan, belok kiri. Akhirnya orang tadi baru Pak paham. Oh nanya jalan. Tapi orang ini Pak tak ngerti mau nyampaikan jalan belok kanan gimana, belok kiri gimana. Akhirnya dia bilang, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya jawab Pak, amin. Ini saking pentingnya bahasa. Maka penting saya tanyakan pertama kali kepada hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mau pakai bahasa apa? Madura, Melayu atau Indonesia? Campur. Oke, siap, laksanakan. Alhamdulillah asyukru bil janan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap keyakinan kita bahwa semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang berbahagia ini merupakan nikmat yang terbesar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyukru bil arkan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kenapa pentingnya kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sebuah ungkapan bahwa kita benar-benar ngebulah ngebekteh dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur kita menghindari dari segala yang dimurkai oleh Allah. Orang yang tak syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tabuna Allah wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan murkanya Allah, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala yang amat pedih. Ada orang terdahulu yang memang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini, kelompok ini dulunya sangat dimuliakan oleh Allah. Namanya Bani Israel, Pak. Nyamana Bani Israel. Lamba kaum Bani Israel gak dinto. Termasuk kaum golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai Allah menyebutnya dalam Al-Qur'an. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya Bani Israil, wahai Bani Israel. Disebut dengan Bani Israel nih Pak. Neka kaum dari keturunan putra Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub kak dinto panggilannya Israel. Jadi disebut kalaban Israel. Orang senoro sengereng de lampana Nabi Yakub disebut dengan Bani Israel.
Kelompok atau kaum Bani Israel Kak Dinto Pak, termasuk kelompok kaum yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai sebut kalaban Allah, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, keturunan Bani Israel, uzkuru, ingatlah kalian semua, ni'mati allati an'amtu alaikum, kalaban nikmat-nikmat saya dan kula apareng da ajunan. Dia kata benar Allah Pak. Kakek tak ingat, kalian tidak ingat kepada nikmat yang telah aku berikan kepada kalian semua. Wa anni faddaltukum 'alal alamin. Bahkan saking besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Bani Israel ini Pak, apa yang diinginkan yang ada di dunia ini Pak, segera diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia minta? Wa dhallalna 'alaikumul ghamam wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Saking dimuliakannya Bani Israel sareng Allah Subhanahu wa taala, maka ketika keluar rumah mun panas terik bedengkang, kata orang Melayu sini. Kalau panas terik bedengkang, wa dhallalna 'alaikumul ghamam, awan ini cepat mendatanginya Pak, agar supaya kaum Bani Israel ini tidak kepanasan. Saking istimewanya Bani Israel, dimuliakan betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Dan apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala langsung diturunkan dari langit Pak. Minta ke Gusti Allah, ya Allah, soto turun dari langit Pak, soto. Ya Allah, rawon turun dari langit. Saking muljana umat Bani Israel. Tapi kesalahannya satu Pak, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah disyukuri. Akhirnya apa tebuna Allah Pak? Kunu kirodatan khasiin. Wahai Bani Israel, jadilah kamu seperti monyet dikutuk sareng Allah Subhanahu wa taala. Benih orang Pak, bukan orangnya yang menjadi monyet, bukan fisiknya yang menjadi monyet, tapi sifatnya persis. Bani Israel persis sifatnya seperti sifatnya monyet. Pak, orang kan tuh oneng monyet Pak. Cak Madura dan apa Pak? Ketang. Can Madura, Madura kasa motak Pak. Motak. Oneng ke sifat motak Pak. Sejelas motak Kak Dinto orangnya sifat tama Pak. Rakus. Coba sampean mun andi motak parenga kita eren. Tangan kanan megang, dikasih lagi ngambil enggak? Ngambil. Tangan kiri megang, dikasih lagi kakinya megang Pak. Megang. Dikasih lagi makanan, kaki sebelahnya megang lagi. Megang. Mulut ini penuh Pak. Ini saking rakusnya monyet. Jadi sampean yang punya sifat rakus berarti sampean udah dikasih motor sama Allah, pingin motor A. Dikasih mobil sama Allah, pingin mobil A. Dikasih rumah sama Allah, pingin rumah lah. Udah punya bini masih kawin A. Berarti sampean benih gula saya kocak Pak. Saya cuma nyampaikan, yang ngomong sini nyaring nah. Monyet gitu dia. Kalau punya sifat tamak, sifat rakus, berarti sifat itu adalah sifat monyet yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Makanya tadi orang pak banyak syukur, cek mata syukuri nikmat saya paring sareng Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat dan juga nikmat iman dan Islam. Mampu hadir ke tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala Kak Dinto merupakan nikmat yang sangat luar biasa yang wajib kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah. Terus. Kuat senapat jam. Neka pengajian Isra wal Mi'raj ki. Dan kula maca yang dalam kitab Dardirul Mi'raj yang dikarang sama Al-Imam Abul Barakat Ahmad Ad-Dardiri. Juga jelas aki sareng Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Ini punya kesimpulan dalam Isra wal Mi'raj karena dua perjalanan. Perjalanan Isra dari Mekah ke Madinah, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha.
Nek Pak, mun jelasaki ada 30 kejadian. Mun jelasaki Pak, mun ngaji kita Pak, bisa sampai pukul 2 malam, siap sampean? Siap ongguan jong. Billahi. Sumpah por kelap. Apa bagena jong? Siap Bu ngaji Bu. Ibu-ibu siap. Aduh cek leles, sejua belum apa lah kluceng ya akhirnya saya mulia. Mun sampean siap sejam, 2 jam, 3 jam, 2 jam siap. 3 jam. 4 jam. Ya ngaji ke TV kakek kok mulia wae apa. Wabil gelu. Banyak kesimpulan, ada 30 kesimpulan saya insyaallah deki bakal daripada Pak Saratan kula, walaupun tidak semuanya tapi insyaallah ada hikmahnya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah atabuaki inna iddatash syuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Allah Subhanahu wa taala memiliki bulan, menciptakan bulan apeti akabai bulan benyaan 12 bulan. 12 bulan ni ke Pak? Kalau dalam Masehi nak anak insyaallah hafal. Yang pertama bulan Januari, 2 terus April, Juli, September, Desember. Apal mun Masehi, mun Hijriah nah. Hari ya, mun tak ngaji, mun tak pemontuk. Saya pertama coba. Mak langsung Ramadan jong, dak rame jong. Malah Ramadan melolo, mak lebaran. Saya kayak ingat. Yang pertama Muhar. Kedua Safar. Terus Jumadil, awal Jumadil, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah gelu. Dzulqa'dah Mayo norok nyanyi ya, engkau agak bayi lagu. Dari Roma engkau agak bayi lagu. Malai apal dan bulanan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bisa hafal? Siapa lebarin na bisa? Kayak minta ke ketua takmir. Kamu ketua na? Bisa hafal? Jom, hafal jom. Ayo coba sekali lagi. Muharram, Rabiul, norok Bu, Jumadil, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Dari antara 12 bulan Kak Dito, minha arba'atun hurum tabuna Allah. Bada 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang 4 Kak Dito adalah bulan Rajab. Kenapa dimuliakan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan dalam setong hadis Allah Kanjeng Nabi adabu, inna Rajaba syahrullah, saungkuna bulan Rajab Kak Dinto bulan Allah. Wa Sya'bana syahri, tabuna Kanjeng Nabi, bulan Sya'ban adalah bulanku. Wa Ramadana syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Kenapa kok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan bulan Rajab? Napa sebab Pak? Saya pertama sebabnya adalah Allah Subhanahu wa taala senang. Allah Subhanahu wa taala senang kasokan dak ketetian seperti sareng Allah Subhanahu wa taala
menyimpan, menurunkan nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam rahimnya Sayyidah Aminah tanggal 10 bulan Rajab. Makanya Allah adabu bulan Rajab adalah bulannya Allah. Kanjeng Nabi adabu Rajab adalah bulannya Allah. Nah, kasih pertama. Yang kedua, napa saya kebayan Allah sampai adabu jasa angkuna bulan Rajab adalah bulannya Allah. Kanjeng Nabi adabu bulan Rajab adalah bulannya Allah. Allah Subhanahu wa taala kesokan. Allah Subhanahu wa taala senang polana undangannya dihadiri oleh makhluk yang sangat agung, insan yang sangat mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan Isra wal Mi'raj. Nah, ini kepon mulai masuk ke dalam materi Isra Mi'raj. Sampai terbuaki sarang Allah dalam Al-Qur'an, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah asra saya menjalan kanjeng Nabi Muhammad, saya menjalan pasal Allah bi'abdihi kepada hambanya Allah Subhanahu wa taala lailan di suatu malam yang dikenal dengan Isra wal Mi'raj. Orang kata ngerti bahwa Isra kak dinto adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekkah kepada Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa neng Palestina, di Palestina. Dalam perjalanan dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, nek banyak sekali peristiwa yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam etabuaki dalam kitab Dardirul Mi'raj. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama muttaji'an. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tedungan, Pak, tidur miring. Idja'al malakani wa ma'ahuma malakun akhar. Tiba-tiba datang dua malaikat yang bernama Jibril dan malaikat Mikail. Wa ma'ahuma malakun akhar, dan juga ada malaikat yang lain yang nomor 3 yakni Israfil. Ada 3 malaikat datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Keselamatan untukmu wahai nabinya Allah. Innallaha ta'ala ya'muruni alaika bissalam. Allah memerintahkanku untuk menyampaikan salam kepadamu wahai Muhammad. Salam apa? Engkau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi melaksanakan perjalanan yang namanya Isra wal Mi'raj. Pertama kali yang dilakukan oleh malaikat telo Kak Dinto adalah membersihkan Nabi Muhammad Kak Dinto, Pak, dioperasi, dibawa ke sebuah tempat di dekat Baitullah di Hijr Ismail. Beliau kemudian dioperasi, Pak, mulai di bawah lehernya Kak Dinto sampai ke bawah perutnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibersihkan hatinya. Ana apa mae bersih aki, Pak? Apa pola kanjeng Nabi atine kotor? Angkimun sampean, Pak. Apakah kanjeng Nabi punya perasaan dengki, iri, hasud dan sebagainya? Tidak ada. Eta buah kibi para ulama, kenapa kok mesti dibersihkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Liutimma ni'matahu wa yahdiyaka ila siratim mustaqim, untuk menyempurnakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Diisilah ilmu pengetahuan, diisilah haliman, diisilah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampun, lestare neng operasi, selesai dioperasi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah dibelah, sudah selesai. Kemudian didatangkan hewan untuk membawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kendaraan yang sangat istimewa untuk membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyamana? Buruk ca Arab ya, Bu. Pak, buruk ca Arab, bahasa Arab, benih bahasa Melayu. Buruk lagi. Bawa buruk, kau yang buruk. Nyambi buruk.
Buruk nih kenapa? Apa ini buruk? Eta buaki bahwa al buraku huwa dabbatun abiyadu tuluha fawqal khimar dunal bighal. Bahwa buruk adalah makhluk yang diciptakan yang sangat istimewa, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk membawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tingginya fawqal khimar, lebih tinggi dari keledai, dunal bighar, dan juga lebih kecil sedikit dari hewan namanya bighal. Bighal ini Pak, hewan yang lahir dari perkawinan antara kuda dengan keledai. Berdeceren, abi ini keledai, andi anaknya mana abi bighal. Bon orang kanto Pak, andi bini andi anaknya mana abi bingal. Ini bighal, bingal. Taneng belai. Ya enjo ya nak ya. Enjo, cok dengan ngontuk ngajar enjo kan. Apa nyaman kala buruk. Kenapa mesti buruk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kendaraan baginda Nabi Muhammad? Sudah dilengkapi dengan keistimewaan-keistimewaan. Buruk merupakan hewan yang sangat cepat langkahnya, Pak. Di mana buruk ini memandang, di situ dia sampai. Sokonan nih Pak, pada ban motor, pada ban sok. Mau naik ke gunung, Pak. Soko budina nih kan melancong. Jadi tak bisa ngangkat seneka. Muntoron dari gunung, soko adaan ini kan melancong, Pak. Jadi Rasulullah mengendarai buruk tidak pernah merasa turun, tak pernah merasa naik. Pertanyaannya, kenapa kok hanya buruk yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengendarai menjadi kendaraan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa karena Allah tidak punya makhluk yang lain yang layak untuk dikendarai oleh Nabi Muhammad? Banyak, Pak. Allah punya banyak kendaraan yang layak untuk dikendarai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasannya karena satu. Setong, Pak, ini kaki. Alasannya kenapa kok buruk yang dikendarai oleh Kanjeng Nabi kok malah buruk yang dipilih di antara hewan-hewan yang lain, di antara kendaraan yang lain? Alasannya karena satu. Nalekana Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan buruk kak dinto sudah selesai jadi, Pak. Buruk kak dinto tak ada ngakan, Pak. Atirakat. Buruk tak mau makan. Lakona nangis meloloh. Tanya akhir di malaikat, ya buruk, apa baan mak nangis meloloh? Kenapa kamu kok hanya nangis dan tidak mau makan? Buruk neka adebu. Engkau kerong. Engkau cinta, saya ingin ketemu dengan namanya yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nega Pak, buana kerong Pak. Halo, buana kerong petemu kalaban orang se ekerongi. Mun sampian kerong gak guste Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagi bekal apolong sarang Kanjeng Nabi. Tabuna Kanjeng Nabi yusyarul mar'u ma'aman ahab. Kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat bersama orang yang dicintai. Mun sampean esto cinta kepada habaib, cinta ada ulama, cinta ada kiai, cinta ada Kanjeng Nabi Muhammad, insyaallah pagi apolong. Mun cinta ben artis, Pak, cinta ben Cristiano Ronaldo, cinta ben Messi, cinta ben Neymar, apolong ben Neymar, Pak. Buruk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena alasannya satu. Karena cinta, rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketemu, dipertemukan oleh Allah bersama kekasih yang dicintai, yakni Nabi Muhammad. Bu, halo Bu. Oneng kecinta Bu. Entah cinta. Pak, ngerti kecinta Pak? Mencintai Kanjeng Nabi Muhammad tak kada ben mencintai be-abeen kak dinto, Pak. Kalau ada orang laki-laki dan perempuan jatuh cinta, neka kadang Pak tak etompo. Kadang tidak diterima cintanya sehingga muncul bahasa cinta bertepuk sebelah. Nyareng, paham? Kalau cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senajan tak pernah tepanggi, pagi akan disusul bertemu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, mencinta ada Kanjeng Nabi berbeda dengan cinta sesama manusia. Kalau cinta sesama manusia sering ditipu.
Sehingga ada pepatah mengatakan dalam kitab Diwan Asy-Syafi'i, wa minasyaqawah an tuhibba man tuhibbu yuhibbu ghairaka. Sungguh sangat menyakitkan, cek sakit nih kok Pak. Biasanya ibu-ibu saya ngerti nih Kak. Kula tekan tuh Pak. Cek sakit apa napa? An tuhibba aba lakadung estok, lakadung cinta, man tuhibbu yuhibbu ghairaka. Ternyata orang saya cintai be aba malah cinta ke orang lah. Sakit tak sakit? Rencana kana makin kasah, sakitnya tuh di sini. Makanya pada pantun. Nah, pantun dulu ya. Pada pantun. Saya ngocak aki pergi ke pasar membeli mangga. Cakep. Jawab dah cakep. Ayo ulang. Pergi ke pasar membeli mangga. Tidak lupa dibawa pulang. Sudah berusaha untuk mencinta, ternyata dibawa orang. Sakit tak sakit? Sakitnya tuh di sakit Pak. Tapi tidak berlaku kalau kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Apa itu boleh? Pantun boleh? Jawab cakep ya. Ada yang kau suruh ceramah sejam setengah ya. Dia orang ngegele. Minimal sejam setengah. Keng sesuai aja. Apa nak gelo ya? Suruh sejam setengah Kak. Bi Mahmud Kak. Kak. Pantun boleh ya? Saya kira hari Minggu. Ternyata hari Sabtu. Saya kira mau menunggu. Ternyata mencari yang baru. Wah, apa diserok orang-orang tersandera kapi serok. Boleh. Sekali lagi. Ya. Ikan hiu, sambal belalang. I love you janda pirang. Aduh rosak pengajian Pak. Udah Pak, salah deh sampean mak onceng gula. Lah onceng boleh lah Pak Anda. Aja kan. Ya Allah ya Rasulullah. Kasih boleh lagi. Intermezzo aja. Jadi mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sama seperti mencintai orang pada biasanya. Mencinta ada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ditolak. Apapun latar belakangnya, apapun sukunya, orang Madura, orang Melaju, orang Jawa, orang apa yang penting dia beriman, bertakwa kepada Allah, esto dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paki setuju nak bekal apolong sareng Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon. Kula ngene mati mingi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pon. Nekah. Apa kendaraan ke Pak? Buruk. Pon. Ketika buruk dinaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikawal dengan 3 malaikat. Jibril, Mikail, Israfil. 3 yang ngawal. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di sebuah tempat yang bernama Madian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh baginda Nabi, ya Rasulullah, inzil hahuna. Inzil fasalli hahuna. Nazala yanzil. Inzil fasalli hahuna. Ya Rasulullah, silahkan turun fasalli hahuna. Silahkan panjenengan salat di sini. Pon, Kanjeng Nabi apa jeung 2 rakaat, selesai salat, assalamualaikum. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, atadri aina shallaita? Ya Rasulullah, tahu ndak panjenengan Kak Dinto apa jeung eka memangken? Faqala la. Rasulullah menjawab, Kanjeng Nabi menjawab, punten ya Jibril, dan kula tak oning. Dawuh malaikat Jibril, shallaita bi Madyan anta wa qaumuka yuhajiruna ilaiha.
Sekarang engkau ya Rasulullah sholat di tempat di kota yang namanya Madian, yang kelak engkau dan kaummu yuhajiru ilaiha, bakal hijrah ke tempat Kak Dinto yang sekarang dikenal dengan Madinah. Dan benar itu terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Kak Dinto Pak diangkat menjadi nabi dan rasul ketika berusia umur 40 tahun. Berada di Madinah selama 13 tahun. Berarti saya ketelok. Umurnya Kanjeng Nabi sampai sete dengan Madinah setejana sebitek telok 63 tahun. Makan tengah tes telepon sebitek telok Pak. Cak le tolian melolo Pak. Poter tasbinah ampar sejedana aduwa ka Gusti Allah. Minta selamat. Bering lebih omra alhamdulillah. Jamun reng laki paling lebih pas celing lain melolo. Enjan reng mangken tua-tua keladi. Tua-tua mangkin jadi. Reng laki, reng bini ya pada bayi Pak. Rasulullah sampai wafat berusia 63 tahun. 40 tahun beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra wal Mi'raj ini 1 tahun sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Berarti kira-kira usia beliau 49 tahun. 49 Pak. Beliau hijrah ke Madinah yang sebelumnya beliau ketika Isra wal Mi'raj beliau ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sholat di daerah yang namanya Madian. Yang kata malaikat Jibril, anta wa qaumuka yuhajiruna ilaiha. Nanti engkau wahai Muhammad akan hijrah ke kota ini yang namanya Madinah. Jadi sudah diberikan paringi gambaran sareng Allah Subhanahu wa taala tentang kota Madinah. Jadi sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nikah sudah diberitahu oleh malaikat Jibril cek pagi beliau hijrah ke sebuah tempat yang bernama Madinah. Pon nikah saya pertama. Lestare paring oning di malaikat Jibril terus mangkat pole Pak. Mangkat pole beliau depak sampai di sebuah tempat inda syajarati Musa. Di sebuah tempat yang namanya Syajarah Musa. Pohon Nabi Musa. Tabuna malaikat Jibril, ya Muhammad, inzil fasolli hauna. Wahai Rasulullah, silakan engkau sholat di sini. Pon, saya nomor 2 nikah. Rasulullah apa jeng Pak? Selesainya melakukan sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanya aki, ya Muhammad, atadri aina shollaita? Tahukah engkau gelak kaki apa jeng dimah? Faqala Rasulullah adabu punten dan gula tak oneng. Shollaita inda syajarati Musa. Engkau sholat di sebuah pohon namanya pohon Nabi Musa. Nah pohon Nabi Musa Kak Dinto, para hadirin sebutan kaula muljaki, adalah pohon sejarah. Sejarah ketika Nabi Musa dikejar oleh raja yang sangat zalim, mau dibunuh. Patenah nyaman raja Fir'aun. Nabi Musa ngaup Kak Dinto Pak. Berhenti di sini. Maka Nabi Musa Kak Dinto dijuluki sebagai nabi yang bisa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang disebut-sebut dengan Nabi Kalimullah, Nabi yang bisa bicara dengan Allah. Nih Pak, Nabi Musa nih Pak, Nabi yang memang luar biasa sekali. Banyak kisah-kisah yang menceritakan tentang Nabi Musa Kak Dinto. Setong Pak, sifatnya beliau keras, temperamen Pak. Oneng temperamen Pak. Tak bisa tersinggung sekali Pak. Kapan tersinggung itu rekop Pak. Itu mbok Pak. Eta buaki dalam Al-Quran wa idza batashtum jabbarin. Neka amalan Nabi Musa Pak. Mun bi perguruan neka kan ya malaki. Mun ninju orang Pak. Wa idza batashtum jabbarin. Abu Pak kelenger Pak saya tinju Pak. Jadi Nabi Musa satu saat tersinggung. Dak tabuna kaum mah. Ketika tersinggung Pak, kune tokol sedekah. Abu Pak kelenger Pak. Kaum neka. Neka karakter Nabi Musa. Bon pole karakternya Nabi Musa neka adalah nabi yang sangat luar biasa. Tidak ada nabi yang sangat berani seberani Nabi Musa. Sampean pernah ngeding, beda nabi bisa mengangkat nabi yang lain, Pak. Beda Pak, mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud,
Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad, ada atau tidak? Beden apa enten? Nabi yang mengangkat Nabi boleh pak. Nabi yang ngangkat orang bisa jadi Nabi. Beden apa enten? Sobung. Kecuali Nabi Musa. Kenapa pak? Saya terbuaki dalam Al-Quran. Mak bisa Nabi Musa mengangkat Nabi boleh. Insya Allah hafal sampai. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli Haruna akhi. Ngangkat ali NTB pak, minta ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, ngajukan proposal pak ke Gusti Allah. Ya Allah, angkatlah Haruna akhi, angkatlah saudaraku yang bernama Harun ini untuk menjadi nabi. Terima pak, sarang Allah Subhanahu wa taala. Coba sampean sekali-kali pak, angkat ternyata sampean jadi nabi. Bisa enten? Jadi musodek ning takep. Ini saking luar biasanya Nabi Musa. Ben pole Nabi Musa gak dinto nabi yang akrab sareng Allah Subhanahu wa taala. Eta buaki sareng Imam Sahib Sintud Durol Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau atabu, Allahumma ya Allah waj'al sayyiati man ahbabta wa la taj'al hasanati man abghadta. Ya Allah, jadikanlah kecubaan dan kula kak dinto, keburukan saya ini adalah keburukan yang orang engkau cintai. Maksudnya katina apa pak? Benih minuman kasa pak, Allah seneng. Narkoba Allah suka, bukan begitu. Maksudnya bukan seperti itu. Tapi nyeleneh pak. Guru tuh misalnya sana ke pak, sampean alako ngecor misalnya kan, bangunan. Pas tiba-tiba ocen, sampean ngeluh ke Allah bagus napanten. Loh, acara mangkin nih ke pak, paringnya ocen sareng Allah, ngeluh sampean sareng Allah, bagus napanten? Tak bagus pak, tak bagus. Tapi Al-Imam Ali Sahib Sintud Duror minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadikanlah keluhan saya ini sebagai keluhan orang yang engkau cintai. Jadi walaupun kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap cinta, tak benci. Contohnya saya pak, Nabi Musa nih ke pak. Nabi Musa kadin. Tapi Nabi Musa kadin itu pernah janjiaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Pernah dijanjikan sama Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, tabuna Allah. Wahai Musa, nanti kalau engkau sudah selesai berperang dan selamat melawan Fir'aun, bingko beri'na wahyu, tabuna Allah, Pak. Beri'na mukjizat, beri'na kitab. Nyama kitab apa? Kitab Taurat ka Nabi Musa. Tadi kitab Taurat. Akhirnya tabuna Nabi Musa ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, engki Gusti Allah. Tapi ya Allah nih Pak, komplain boleh, minta ke Gusti Allah Pak. Ya Allah, tapi mun kun kula ketibi entar ke Gunung Tursina, nerema kita Pak ajunan wahai Allah, umat kula tak percaya ya Allah. Tabuna Allah, ya lekebe cenyak banyak telok bae. Aduh tak cukup ya Allah, telok tak kira percaya. Padahal tentu aki di pangeran telok. Berapa Musa? 70 ya Allah. Mun 70 insya Allah percaya. Coba kita ngeluh seperti ini ke Gusti Allah. Ini kan tak bagus tangki. Tapi mun Nabi Musa pak, keleburi pak, torot bi Gusti Allah. Akhirnya tabuna Allah, ya tak masalah. Naik pak ke Gunung Tursina. Maka ketika Nabi Musa naik ke Gunung Tursina, menerima wahyu yang bernama Taurat. Kitab Taurat ini pak. Nabi Musa montut kitab Taurat, nerima dari Allah Subhanahu wa taala. Nika acara yang Nabi Musa. Alhamdulillah, dan kula pun oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kak dinto kaya apa? Napa tabuna kaum sa 70 sa banyak ni ka pak? Atabu kaum ya Musa, bila sa oleh kitab, engkau tak nyeling kakek beri di magle, engkau tak tahu kakek oleh kitab. Di pak, kaumnya luar biasa pak. Tak percaya cak Nabi Musa nikah seorang nabi. Dapat tabuna kaum nikah, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Saya tidak akan beriman kepada engkau wahai Musa hatta narallaha jahra, kecuali Allah Subhanahu wa taala terang-terangan memberikan kitab itu kepadamu. Gejek nih Pak. Saking luar biasanya kaum Nabi Musa melarat ebelei Pak. Kan tuh bade Pak. Saya melarat ebelei. Bade ki Pak. Nalika kaum Nabi Musa nih Pak. Cek melarat ebelei. Tak kelem percaya. Akhirnya apa Pak?
keluhannya nih Pak ditanggapi sareng Allah Subhanahu wa taala, fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tandurun. Porkela Pak, beri kela bi Allah Subhanahu wa taala, por mate kabeh Pak. Petong polo tempes kabeh. Mate kabeh gara-gara keluhannya tadi. Akhirnya Nabi Musa ngucap ke Gusti Allah, ya Allah, aduh mak tanggapi Allah, cek tang umat eka umat deng-gendeng kabeh Gusti. Tang umat neka umat lakar lemukong. Masa sampean ke umat neka tersinggung. Ini tabunnya Nabi Musa. Akhirnya sarang Allah Subhanahu wa taala, summa ba'asnakum min ba'di mautikum. Podi boleh Pak. Gara-gara barokahna Nabi Musa. Lemun sampean Pak cala pola. Mun tandi makom pada ben Nabi Musa, cala pola ngeluh takut eta porkelap tak odi boleh. Kapan beda ocon? Oh, Allah paring ocon meloloh ya kan. Beda panas, oh Allah lah paring panas meloloh. Peri ocen panas pada kia. Ocen panas, aduh are betul bun di masak carok ya. Jangan terlalu banyak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita semua. Nikah Nabi Musa sangat luar biasa. Beda sejam? Belum. Oh, belum. Pon. Terus perjalanan dilanjutkan. Selamat dari syajarah Musa. Berjalan kemudian depak ke Gunung Tursina. Saya ceritanya kah? Nama gunungnya Turi Sainaa. Haitsu kallamallahu Musa. Ketika Nabi Musa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, berada di Gunung Tursina. Pon. Di gula skip. Neka saya ketelo. Perjalanan saya keempat. Depak neng sebuah tempat nyamana Baitul Lahmin, Bait Lehem di Baitul Maqdis di Palestina. Neka perjalanan saya keempat. Ketika di perjalanan yang keempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belai sarang malaikat Jibril, ya Muhammad inzil fasolli hahuna. Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat, tanya aki, wahai Muhammad, tahukah engkau sekarang kau sholat di mana? Atadri aina sholaita? Ajunan sholat eka mangkin wahai Muhammad, kamu kanjeng Nabi atabu faqolala. Balai sarang malaikat Jibril, sekarang ajunan kak dinto semangkin ajunan kak dinto apa jeng neng sebuah kenangannya mana Baitul Lahmin, tempat di mana Nabi Isa alaihi salatu wassalam dilahirkan. Nah, neka Nabi Isa termasuk nabi yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat Nabi Isa ini kebanyak Pak. Di antara mukjizat Nabi Isa adalah bisa menghidupkan orang mati. Leneka banyak cerita Pak. Karena lakar itu buaki sarang Allah Subhanahu wa taala, fungsinya Isra wal Mi'raj nih Pak. Fungsinya Isra wal Mi'raj nih telok. Yang pertama, litafrihin Nabi sallallahu alaihi wasallam liwafati zaujihi wa liwafati ammihi. Untuk membahagiakan Rasulullah, refreshing Pak. Untuk membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena wafat istrinya Rasulullah yang bernama Sayyidah Khadijah dan juga pamannya yang bernama Hamzah pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, ketika beliau ini wafat dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala kanjeng Nabi Muhammad untuk refreshing, malah tak peti sedih. Ini yang pertama. Yang kedua, liu'allimullahu ta'ala ila kanjeng Nabi Muhammad ilmal ghaibi, kepada ilmu gaib. Apang kibar para nabi ini kan gaib semua. Kita buaki dalam Al-Qur'an, nahnu naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Muhammad, saya ceritakan kisah-kisah para nabi ketika Isra wal Mi'raj agar supaya hatimu menjadi kuat, menjadi tenang. Neka makanya dari gelak neka cerita para nabi. Pon. Cerita gelak sirah Nabi Isa. Nabi Isa kak dinto Pak. Mukjizat terbanyak di antara mukjizat yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kak dinto bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit. Setong saat Pak, Nabi Musa kak dinto dijuluki sebagai nabi yang sangat afkorun nas wa azhaduhum, paling fakirnya manusia dan juga paling zuhud kak dinto tarku hubbid dunya, meninggalkan cinta dunia, tak senang dak dunia nyamana
zuhud. Mun kula hafid zuhud Pak, beni zuhud. Cak kelero Pak. Tak ada ketunya, anda kita every tak sangwe bekal kamu lagi. Tak cinta dunia ya. Lah akhirnya Nabi Musa Kak Dinto, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, beda orang seakuru ada Nabi Isa. Ada orang yang ingin berguru. Wahai Nabi Isa, saya ingin berguru kepada engkau. Napa tebun Nabi Isa Pak? Ya fulan, dah cak guru, cak entarkan kau kakek tak kira kuat. Maksa orang kak ditonton, kula bisa guru kesampian, kula kuat kelar. Bisa mengikuti dan patuh terhadap perintahnya engkau wahai Nabi Isa. Akhirnya diterima orang kak Dinto Pak. Karena Nabi Isa kak Dinto senang rihlah, senang ajalan, safar, berjalan, melakukan perjalanan. Akhirnya satu kesempatan sareng Nabi Isa orang kak Dinto muridnya ini dibawa berjalan. Bulan, mayu norongko ajalan, engki. Sangoe Pak roti telok. Senapa Pak? Roti telok. Buaki sareng Nabi Isa, Arya, are roti untuk persiapan kita melakukan perjalanan. Mun lapar deki, setong tangan di, setong din kakek, deki kare setong gel stokel bagi dua. Oh siap Nabi melakukan perjalanan. Dapat setong kenangan istirahat Pak. Nabi Musa, Nabi Isa istirahat. Nalekana Nabi Isa istirahat, pon. Periksa kenangan sebeda roti ni Kak Dinto Pak. Kare dua Pak. Kare dua. Tanya aki ke murid ni Kak. Com. Roti remak pah kare dua com. Siapa sing akan com? Oh boh tak oning gula Nabi Isa. Tak oning gula saya ada. Cek gelak kan telok. Engki. Mak kare dua. Tak oning. Oh iyalah mun tak oning. Kakek iman kan kok ya engki. Kakek iman jangan kok Nabi Allah engki. Pon. Nalekana melaksanakan perjalanan mereka pada sungai Raja Pak yang tidak bisa dilewati, yang memutus antara dua jalan. Akhirnya sareng Nabi Isa alaihi salatu wassalam murid Kak Dinto takut tanang apa? Lebat Allah mampah berjalan di atas air. Sakti tak sakti Pak? Hebat tak hebat? Hebat berjalan di atas air. Empon lekapan depak selamat tak beca tak terkelem tanya aki sarang Nabi Isa jom dak remeh jom kakek iman je kan kok cangkok Nabi Allah iman engkau hebatnya jom bisa tak beca engki ajunan sakte aji wahyu dari Allah aji mukjizat dari Allah mun kakek iman kan kok jom setengko tanya siapa sing akan roti gele jom sing alak roti gele siapa jom oh tak oning kula ini Pak murid mokong Pak tak gelem ngaku Pak pon sabar Nabi Isa Pak. Nabi Isa sabar. Pon terus melakukan perjalanan karena Nabi Isa mukjizatnya adalah bisa menghidupkan orang mati. Abang kini ngekuburan Kak Dinto? Beda setong kuburan lah cek kunana Pak. Nek kepak sarang Nabi Isa. Pak kon cege Pak. Jenazah yang ada di dalam kuburan Kak Dinto cege muncul. Dialog bernabi Isa nya tanya aki sareng Nabi Isa oleh senapa tahun sampean sesete tahun bila sampean sesete dek remeh bedeneng alam barzah neka cerita Pak lestare cerita empon beli boleh bi Nabi Isa dalam kuburan atanya boleh ke murid cong kakek iman je gelek ruah mukjizat dari Allah engki kula iman dak ajunan cek gelek kak disa mukjizat untuk nabinya Allah lihat setia mun kakek iman kok atanya cong siapa sing akan roti gila jujur. Lepas kun tak ngaku boleh Pak. Tak ngaku boleh. Punten abdina tak oning. Akhirnya mukjizat seketelok Pak terpaksa dikeluarkan oleh Nabi Isa. Ajalan depak ke padang pasir yang sangat lebar. Di antara padang pasir Kak Dito ada sebuah gundukan beto Pak. Abek raja. Akhirnya Nabi Isa kebela ke murid cong dena. Jeling deh. Ting Pak, yang namanya gundukan batu Kak Dinto ditunjuk sama Nabi Isa menjadi emas. Awo beteti emas. Kapan ting? Pakai kebela sarang Nabi Isa, cong. Are emas cong, bi kita bagi telok. Separuh di kaki cong, separuh na boleh tangan di, separuh na boleh untuk orang cong, beda cong. Tanya orangnya. Untuk pasera ya Nabi Allah.
Wahai Nabi Isa, saya nomor telo kak dinto untuk pasera. Untuk orang saya ngakan tang roti jong. Aduh pangak kok pak. Capo emas pangak. Oh saya ngakan roti na ajunan gulai. Aduh leparau ku murid nggak nih kak. Berdekat ke murid nggak nih kak. Aduh parah nih kak. Ini ke stadium pak nih kak. Akhirnya pak bin Nabi Isa lemun kan dia cong, mun kakek dah iya cong berarti kakek tak akuru akan kok kakek nyari tangtunya. Lemun dah iya lah kalak bentang bagian kapi cong. Udah pak, kanjeng Nabi Isa ada bu hada firaku baini wa bainak. Dah setiang kok apesa kakek beni tang murid. Nih ke pak bahaya mun lepek ke benku ben guru tak pada ben pelek ne guru. Jadi pun guru melek anoro pak. Jalan lain nanti kok ape. Kok gelo ya. Astagfirullahaladzim. Itu tak kampanye gue pak. Ada kampanye gitu. Pon. Nek posang murid nek pak. Saya mana murid nyeling emas. Epe kola tak bisa. Eke berpeleman tak bisa. Bingung ketibi pak. Bingung aleng-leng. Neng gundukan emas nek aleng-leng. Mikir dari cara nek bermulai ya. Akhir pak. Bada orang ngangkui jaran ke teloh. Dari jauh kelihatan membawa senjata tajam. Kebeter, aduh saya nggak begal ya. Bener pak kapan deh pak begal omku pak. Pahai paten nah ngocak orang gila nih pak murid Nabi Isa udah aja paten kok bagi secara adil boy tak bisa. Are tak kendi pak bi orang saya ketelo saya ajaran nih pak ampun nih kemate lah suul khotimah letak anda ke guru nah letak iman ke Nabi Isa malah mati membawa dunia peke ban guru na pak naudzubillah mantar pareng selamat saja nah neka malah beda hikmah lah orang saya ketelo nih pak neka sekancaan sekawanan sudah mulai dari kecil memang berkawan di dalam kejahatan. Akhir pak saya ketelo nih pak arbek dermam mas ya udah lah bagi adil baik kita kan ketelo bagi telok aja setong tangan di setong ding kakek oh ya munda iya adil salpak munjiah aman ya kok le pak sedua mereka pak nomor 2 ban nomor telo arbek pak mau bagi telo cici ya kok daya aja kita bagi 2 aju ada rumah pate ayo lah pak suruh pate ego pak saya nomor setong kroyo bi saya nomor 2 ban nomor telo dak remeh cara nama teh gempang soro keluar kade dia kita siapkan untuk pembunuhan dak remeh carana soro keluar soro nyari ke kanan akhirnya soro sesetong nih pak dah iyalah setia kan emas lemari bagi telo la adil seperlu pikirnya setia kita lapar ngakan apa ya le setia takut emas reka kala orang tina saya aja ke engkok bayi kedua encan saya nomor 2 ban nomor telo setia kakek keluar kakek nyari ke kanan oh iyalah siap keluar pak nyari ke kanan saya nomor 2 merencanakan pembunuhan lah saya ketibi nih ke pak badan yang jalan mikir gitu pak aduh mau bagi telo dia cici saya nyaman kan mau ketibi lebih cara boleh jadi masuk setan pak. Jadi tidak remeh carana. Sebisa kuasai ketibi setan malah kakek kan melena nase enji beri racun. Jadi kan mate mun le mate kalah be kakek. Bener ya pak. Akhirnya pak mole oleh nase oleh kakanan gele pak. Saya 2 parengi racun. Kapan ada pak kok orang gila saya nomor 2 ban saya nomor telo pon le pareng aki le kapon na siap mate pak mate saya nomor setung pak saya nomor 2 ban saya nomor telo lapar ngakan nasi saya beri racun akhir pak mate kapi le nika pak orang mun esto katunnya makana atua ke Gusti Allah Subhanahu wa taala minta ke Allah ya dunya ghurri ghairi wahai dunia, tipulah orang selainku. Jadi tabuna Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi kak dinto Pak. Kata buaki sarang Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, inni khalaqtuka lil ibadah." Hei anak Adam, inni khalaqtuka lil ibadah.
Seongkuna engkau ada tiaki been ka pijianil ibadah ka angkui ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fala tal'ab, maka sampeyan ce ain-mainan. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itunya kak dinto ka angkui ibadah ce ain-mainan Pak. Ibadah tunggu tua. Ibadah nunggu mula soki. Ibadah mula nunggu andi motor. Ibadah mula nunggu andi Roma. Mun mati kada. Burung saya ibadah. Maka tabuna kanjeng Nabi, tabuna Allah dalam hadis qudsi, inni khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab wa inni qassamtu laka rizqak fala tas'ab. Rezekina kake bingko la bagi fala tas'ab, maka tak ampu ya payah, maka tak ampu sasosa. Karena rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ka dinto ampun bagi. Maka mun ba'abaan ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dunia akan ikut. Tapi kalau kita mencari dunia, maka kita akan ditipu oleh dunia. Sebaik dak remah aba ikhtiar ben maka ada ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pon, oleh sejam. Masih ngantuk Pak, nek keburu Isra Pak. Kita Mi'raj. Lah sejam kan? Lanjut Pak. Kebongkuan dan jenari ya. Kau. Pon. Nekes nomor 4, perjalanan nomor 4. Terus Kanjeng Nabi melaksanakan perjalanan nomor 5. Nah, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda selek celokan ibu di. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Intazir. Ya Muhammad, dentek. Bada makhluk nyambi obor Pak. Kanjeng Nabi cek takut saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Kanjeng Nabi atanya, ya Jibril, man huwa? Wahai Jibril, siapa jua? Eta buaki malaikat Jibril, ya Muhammad, huwa ifrit. Wahai Muhammad, itu adalah jin yang bernama ifrit. Cek saking kakek atole Muhammad, cek saking sampean atole ke ifrit itu Muhammad, niscaya kaummu semuanya banyak yang beriman kepada jin, banyak yang mengikuti kepada jin. Cici entar ketukon. Halo Pak, mana ngendeng Pak? Kalau lagi ngungguan nggak raya? Cek kok kayak gejo. Nek kon petakon. Seebelai sarang malaikat Jibril dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, yang andaikan kamu menoleh dan menjawab panggilannya ifrit, maka sebagian umatmu banyak yang ikut kepada aliran dan ajarannya jin yang bernama ifrit. Kanjeng Nabi takut Pak. Akhirnya ebelai sareng malaikat Jibril. Ya Muhammad, mun kakek takut ria penangkala jin ifrit tak kira masuk ke kakek ben keluargana ben nak potona kakek ben setejana umat kakek. Napa beulana Pak? Ebelai bi Kanjeng Nabi, ebelai bi malaikat Jibril untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, coba ngiring Pak, me pola hafal sampean. Niki mun tak hafal tonton boleh wae. Allahumma a'udzubika biwajhikal karimi wa bi kalimatillahi at-tammati allati la yujawizuhunna birrun wala fajirun min syarri ma yunzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wa min fitanil laili wan nahari wat tawariki illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Lah dua ne ke Pak mun etoles Pak. Etoles bisambian pajang sabe iatasa bumbungan iatasa labeng Roma, insyaallah selamat dari seher. Selamat dari sehat ya Pak. Sakit berarti Jong. Selamat dari seher. Pak,
Ifrit nih hebat Pak. Ada satu kisah bahwa Ifrit Kak Dinto, waktu di zaman Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, salah setong nabi yang diberi karunia sareng Allah Subhanahu wa taala yang bisa berbicara dengan seluruh makhluk adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman Kak Dinto Pak, toman lebur kering bini nyamana Balqis. Akhirnya Balqis Kak Dinto Pak mau dipindahkan singgasananya Ratu Balqis, singgasana Ratu Balqis kepada Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman atabu, ya qaumi, wahai kaumku, beda jin, beda manusia. Siapa saya bisa ngalle korsena singgasananya Ratu Bilqis dan nak mun bisa kakek yang tang kebulu secek hebat tak. Napa Pak? Saya atabu pertama kali. Qala ifritu ana atika bihi qabla ay antakuma mim maqamik. Wahai Nabi Sulaiman, saya mampu bisa mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis qabla antakuma mim maqamik, sebelum kamu berdiri dari tempat duduk. Ketika Nabi Sulaiman nalaikan aju tojungannya ke Pak Tabunah Ifrit, Nabi Sulaiman, saya yang mampu membawa singgasananya Ratu Bilqis sebelum engkau berdiri. Sekecek apa abid Pak? Macam nih Pak, abid apa sekecek? Sekecek Pak. Hebat Pak Ifrit nih Pak. Wa qala indahu rajulun. Ketika itu ada orang laki-laki yang berkata kepada Nabi Sulaiman, min ahlil kitab. Neka benih jin Pak, orang biasa Pak. Cung hebatan dari Ifrit. Ana atika bihi qabla ayyatruka alaika torfuk. Saya mampu mendatangkan singgasananya Bilqis sebelum engkau wahai Nabi Sulaiman mengedipkan mata. Kema abid Pak, mengedipkan mata abid mancem. Hebatan manusia. Neka mun manusia percaya iman ke Kanjeng Nabi Sulaiman, cukan iman da Allah Subhanahu wa taala, Ifrit bisa kalah Pak. Lah kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ampun ebelai bi Kanjeng Nabi dengan membaca doa gele Kak Dinto. Dadi mun baca dua Kak Dinto, kemudian etoles, sabe labeng, sabe bubungan, insyaallah romana aman, romana selamat dari jin, dari seher. Paham ya Pak? Pon, neka se nomor 5. Nomor 6 kelak berapa Pak? Kan 30 kan Pak? Abu ya Bu. 30 Pak, asli Pak. Coba kula belajar Pak. Lipti, abu ada 30 mau baca kapi ku tak sepur ya. Tapi belum dapat keintinan nih Pak. Pon, di kula nih kayak skip Pak, dipercepat. Kemudian Rasulullah terus melakukan perjalanan. Etabuaki yamurruna ala qaumin yahsuduna fi yaumin wa yazra'una fi yaumin kullama hasadu kana kama kama kana. Jadi etabuaki Kanjeng Nabi terus ajalan bertemu dengan kaum, bertemu dengan kelompok tanpa akhir oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelompok yang namen mangken yazra'una fi yaumin yahsuduna fi yaumin, mangken namen mangken panen Pak. Sampean mau namen padi selapa bulan Pak, mau namen jagung selapa bulan Pak. Lah mangken nih Pak, manen namen mangken juga panen. Nah Kanjeng Nabi atabu ada malaikat Jibril, ya Jibril man haula ya Jibril, siapakah orang-orang ini wahai malaikat Jibril? Haula'i qaumun alladzina yujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, yunfikuna amwalahum bi anfusihim wa amwalihim. Orang-orang yang yujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Orang yang saya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, saya berjuang tak cuma dengan tenaganya Pak, tak cuma dengan fisiknya, tetapi juga berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala bense-pese. Nah, neka orang saya mapan Pak. Kadang kan orang bade saya berjuang kun tenaga tinggi. Bade saya kun berjuang nyombang bae seneka Pak. Bade saya tak berjuang ala kota anda nyombang tak mau. Keng mun bade berkat ngalahkan lemah. Bade kan to Pak. Sobung nggih. Sobung.
Nikah perumpamaan orang-orang yang ketika berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, senang berjuang, senang nyombang ke anak yatim, senang nyombang ke madrasah, senang nyombang ke masjid, melakukan perbuatan-perbuatan sosial yang baik. Alladzina yujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Mereka diumpamakan sebagai kaum yang nanam sekarang dan juga panen sekarang. Nikah saya nomor 6, Pak. Saya nomor beto, tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan bau harum, Pak, wewangian. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ma hadhihi ya Jibril, Arya bauna apa Jibril? Malaikat Jibril atabu, hadhihi raihatu Masyitoh binta Fir'aun. Arya bauna Masyitoh, orang yang menjadi khodim, pelayan yang menyisir rambut dari anak perempuannya Fir'aun. Pak, pernah ngedin cerita nama Sito, Pak? Pernah cerita nama Sito. Pak, orang yang hidup di zamannya Fir'aun, seorang perempuan aslinya mana tibi dorbata, nyamana tibi dorbata. Andik lakeh nyamana hazakil, tukang buat peti. Tetimun orang mate, Pak, saya kebai petena hazakil neka. Jadi masih to Kak Dinto beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sepengetahuannya Fir'aun. Karena kalau Fir'aun tahu maka satu saat ketika masih to menyisir rambutnya anak perempuannya Fir'aun, soroi gelek Pak keker. Nalekana keker ngocak masih to sambil ngalah Bismillahi ta'isa Fir'aunu. Dengan menyebut nama Allah, halaka Fir'aunu, celakalah Fir'aun. Anaknya Fir'aun yang disisir mendengar, ya Masito, alaki ilahun ghairu abi, apakah engkau punya Tuhan selain bapakku? Masito dengan kuat, Pak, keimanannya, kalaban keyakinan secek kuat. Naam, iya, benar, saya punya Tuhan selain bapakmu. Idzan, kalau begitu fa akhbartuki ila abi, maka saya laporkan kejadian ini kepada ayahku. Lapor lagi ke Fir'aun. Kebala bi anaan, Pak, masih toro, Pak, tak percaya kaki pangeran, tidak beriman bahwa engkau adalah Tuhan. Masih toh punya Tuhan yang lain, Tuhannya Musa. Akhirnya Pak Iolog senyamana Masih toh dipanggil. Ketika Masih toh dipanggil di lobi sama Fir'aun di lobi, wahai Masito, kalau kamu masih mau beriman bahwa aku adalah Tuhanmu, cek engkau pangeran kakek, cek engkau pangeran seda, kakek selamat. Napa tabuna Masito, Pak? Enten ilahi wa ilahukum ilahun wahid. Tang pangeran ben pangeran kakek, pangeran sesetong. Allahu rabbus samawati wal ard. Allah si atas tilaki langi ben bumi. Arya tang pangeran. Oh ya munda iya kakek patenah. Siap. Akhirnya Pak sama Fir'aun kebayaki kenengan karena Fir'aun ini mengaku Tuhan, Pak. Kalau dibilang bahwa Allah bisa menciptakan kehidupan dan kematian, Fir'aun juga bisa ya Pak. Dalam cara Pak, iolog orang dua, Pak. Tenang. Dua orang menghadap kalah pedang setong, Pak, pate. Kan aju mate lah kakek disa. Are mate are odi nyan Fir'aun bahasa neka. Karena dia mengaku Tuhan. Akhirnya Fir'aun buat neraka. Akebay kenang rebusan. Apa bahasanya gitu? Kuali, Pak. Akebay kuali secek rajana. Dipanggil suaminya Masito yang bernama Hazakil. Wahai Hazakil, kakek norok bini apa norok engkau iman ke Gusti Allah. Mental Pak Fir'aun, Pak. Akhirnya anak Hazakil yang laki-laki kocak kia. Kakek dak remah. Norok engkau apa norok embun kakek, engkau norok umi iman ke Gusti Allah. Mental kia, Pak, ya munda iya. Paten nabi engkau kakek. Akhirnya Pak dibuang ke tempat kuali yang besar diisi dengan air panas. Mate Pak lakena di depan penglihatannya Masito. Kuat Pak senyamana Masito, Pak kun iman dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Buang. Sampai seterakhir kapan lakena pon lemate anaan senomor sepertama mate kare anaan sekeni, Pak.
Ketika digendong masih to mulai ragu. Aduh mun ko alon cari tang anak norok mate, neser tang anak ki keni. Ini sapakohnya seorang ibu. Neser ke anak. Akhirnya anak keni nih ke Pak. Anak yang masih kecil ini berbicara, "Ya ummi la takhafi fa innaka fi sabilil haqqi." Wahai ibuku, jangan engkau khawatir karena engkau berada di jalan yang benar. Alon Pak, saya mana Nabi, saya mana masih to. Mate kapi Pak. Karena dia punya keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, bau naro om. Pon, neke cerita saya nomor peto. Matelo jong. Nomor peto. Pon, bikulo skip. Depak Pak ke Palestina. Selesai jam setengah kan? Lebih. Oh belum melulu di situ aja orang di mek juga. Pun orang coba nggak? Belum melulu. Pon. Kanjeng Nabi dah Pak ke Masjidil Aqsa. Nah neka seterakhir nika Pak Pahpuru Mi'raj ke langit. Pon. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dah Pak ke Masjidil Aqsa, Kanjeng Nabi langsung dipersilahkan oleh malaikat Jibril untuk menjadi imam. Ketika itu yang menjadi jamaahnya adalah seluruh para nabi. Pon, teti imam Pak ngimami sholat. Nah selestare nah, naik ke Pak terus naik ke langit. Naik ke langit ini ke nyamana Mi'raj. Paham gitu Pak? Mulai dari Mekah Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa nyamana Isra. Dari Masjidil Aqsa ke langit atau ban Gusti Allah Subhanahu wa taala nyamana Mi'raj. Pon. Masuk ke langit setung atau ban Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tanya aki bi Nabi Adam. Atau malaikat Jibril, assalamualaikum waalaikumsalam. Man anta ala Jibril wa man ma'aka ya Jibril. Siapa engkau? Saya Jibril. Ben siapa ke Jibril? Engkau ben Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnuka wa dzurriyyatuka. Bahwa Nabi Muhammad adalah putramu dan keturunanmu. Labbaika ya ibni, itu buna. Selamat datang wahai putraku, ya Nabi ya soleh, wahai Nabi yang soleh. Poci bi Nabi Adam Pak. Pon, neka naik ke langit setong atau ban serah. Nabi Adam naik ke langit kaping 2 atau ban Nabi Isa ben Nabi Yahya. Naik ke langit 2 atau ban Nabi Isa ben Nabi Yahya. Pon. Naik ke langit sekaping telok atau ben Nabi mana Nabi Yusuf. Apal Pak? Setong Nabi Adam. Langit kedua Nabi Isa ben Nabi Yahya. Langit ketelok Nabi Yusuf. Langit keempat atau ben Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Kemudian naik ke langit selema atau ben Nabi Harun. Naik ke langit 6 atau ban Nabi Musa. Naik ke langit peto atau ban Nabi Ibrahim. Apal Pak? Jadi malah tak sia-sia Pak. Langit pertama atau ban Adam. Langit kedua Isa bin Yahya. Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Langit kepetok Nabi Ibrahim. Sampai kan petok naik ke beluk si anyama rof. Naik langit ke beluknya mana serah? Rof. Naik ke sangaknya mana mustawan. Naik ke 10 barunya mana sidratul mun. Paham Pak? Lah kan petok ni ke Pak, malaikat Jibril tak mampu Pak. Sampai ke langit petok naik kan ongke ke langit beluk, malaikat Jibril tak mampu atabu ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Allah, ya Muhammad, wahai nabinya Allah, wahai Muhammad, dan kula tak bisa ngiring ajunan, kun sebisa sampai kak dintoh, mun abdina ngiring ajunan sampai dek hadratu, dek kehadirat Allah Subhanahu wa taala, abdina bakal ancor, tak kelar Pak, tak kuat. Itu buaki dalam Maulid bihubbi ka Pak. A'la samai sama Muhammad Jibril qala lahu taqaddam Allahumma salli ala Muhammad
Oh neng ke mana Pak? A'las samai sama Muhammad. Dak koncoan langit a'las samai paling tinggi langit sama Muhammadun naik pasir Nabi Muhammad sampai ke langit petok. Jibril qala lahu taqaddam. Jibril tak bisa ngereng dak Nabi Muhammad. Jibril qala lahu taqaddam. Malaikat Jibril qala atabu dak Kanjeng Nabi Muhammad taqaddam. Silahkan Kanjeng Nabi Muhammad sampeyan mangkat katibi Pak. Naik ke langit beluk, rof ke langit sanga mustawan sampai ke langit 10-nya mana Sidratul Muntaha. Apanggi sareng Allah Subhanahu wa taala. Nika pon la para Maria Pak. Tenang Pak, parek Maria Pak. Oh, awal melolo. Belum Pak. Udah bergelak lah Pak. Suara pon lah tak ada nih Pak. Pon, depak ke Sidratul Muntaha, enten tak ingat sampeyan langsung pi ngopian Pak. Mun sampeyan Pak temu ban kancana langsung ngopi, rokokne keluar. Dari magelek tebu lancar. Aki milih nomor berapa magelek? Dapat pilihan. Kanjeng Nabi atemu sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saya pertama Pak. Allah atabu assalamu alayka ayyuhan nabi. Keselamatan kepadamu wahai nabi. Oh neng keselamatan Pak. Etabuaki assalamu alayka ayyuhan nabi. Keselamatan untukmu wahai nabi. Napa jawabannya Kanjeng Nabi Muhammad Pak? Rasulullah tidak membawa egonya. Rasulullah engak ke umat Pak. Engak ke baaban saya cuba nih Pak. Engak ke baaban saya banyak dosa nih Pak. Napa tabun Kanjeng Nabi Muhammad? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Allah tabu pertama kali assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Telok Pak. Selamat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah, rahmat kasih sayang Allah wa barakatuh, barakah dari Allah. Telok Pak, hadiah dari Allah untuk kita. Rasulullah tidak egois Pak. Apa kata Rasulullah? Assalamu alayna ya Allah. Keselamatan bukan cuma untuk saya sendiri ya Allah. Assalamu alayna. Keselamatan untuk kami, untuk saya dan umat saya wahai Allah Subhanahu wa taala. Wa ala ibadillahis salihin, dan hamba-hambamu yang soleh. Jadi orang yang soleh Kak Dinto Pak, oleh selamat, oleh barokah, oleh rahmat. Coba sampean mun oleh telok nih Pak. Beda kecubaan di dalam diri kita Pak. Bakal selamat dunia akhirat. Sampean saya sare odi ning dunia apa Pak? Selamat apa enten? Selamat. Sampean tabrakan. Kude senggol, cici, ki odi, selamat tak selamat Pak? Selamat. Beda orang coba nyamana selamat Pak, keker dari tas nyior. Selabu siapa Pak? Selamat. Orang apa? Orang lecet. Nyaman selamat kan. Orang menda oleh selamat dari Gusti Allah, oleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala, oleh rahmat, oleh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, odiin bakal cember seneng dunia akhirat. Nek Pak, Kanjeng Nabi tak egois. Coba sampean mulai ngakan nyaman ja, entar ke baru Pak. Enggak ke bini nih Pak. Wah, jawab muten nih Pak. Mode restoran tak kira enggak ke anan Pak. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah ingat kepada umatnya. Saking cintanya estona baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekapeng dua Abu Tabuan. Allah saran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, al jannatu liman ya Muhammad. Abahas surga nih Pak. Al jannatu liman ya Muhammad. Surga nih kan ning saya Muhammad. Surga nih kan saya agabai wahai Muhammad. Mau sampai tanya aki Pak, surga ini yang buat siapa Pak? Allah. Maka Rasulullah menjawab sekak dinto, al jannatu laka ya Allah. Surga kak dinto ajunan seagabai yandin ajunan wahai Allah. Lah, tabuna Allah beni al jannatu laka waliman yusalli alaika. Surga Muhammad ndin kakek bendin orang saya selawat ke kakek.
Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya solawat ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syarat masuk surga adalah bersama-sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun kita masuk kanjeng Nabi, surga kita buka. Baru selesai mereka Pak, Allah memerintahkan kepada kanjeng Nabi Muhammad untuk mengerjakan sholat sebanyak 50 waktu Pak. Benih 50, benih 5 waktu, benih 50 rakaat. Tapi 50 waktu. Sehari semalam dibuat 50 waktu. Turun sampai ke langit, petok sampai ke langit 6 atau mau serah Pak. Nabi Musa komplain, Nabi Musa, Muhammad abeli boleh tang umat jorajo, tang umat kuat apa jeng sehari semalam pun sekalian tak kelar. Apa boleh umat kaki kini Muhammad lala boleh minta korting ke Allah. Akhirnya abeli ke Gusti Allah Pak. Korangi lemak turun sampai ke Nabi Musa ki kocak banyak. Aboli boleh Pak sampai akare lemak. Kapan akare lemak soro korting boleh. Bi Nabi Musa, ya Muhammad lala aboli boleh minta korangi Gusti Allah. Dapat tebunan kanjeng Nabi punten abdina todus ka Gusti Allah. Insya Allah umatku kuat melaksanakan perintahnya Allah, yakni sholat 5 waktu. Terus kapan Pak? Mulai lemah. Terus kapan Pak? Jam setengah lah. Jam setengah kan? Setengah 11. Cukup lah ya Pak ya. Bangun maju terus ya Pak. Terus. Wah, lebalang aku. Ori yo ring dina ada. Pon. Baca aja Pak terus senang aku nih kayak gula. Terus selawat lah. Selawat. Ayo terus. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alayka zainal anbiya.
Para hadirin sebutan kaulah muljaki, pesan terakhir karena Kak Dinto acara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tekan lagi adalah perintah melaksanakan sholat Kak Dinto. Jadi ba'abaan jangan sampai keluar dari lisan ba'abaan Kak Dinto. Sholat nomor 2, yang nomor 1 adalah syahadat. Jangan sampai sini ke Pak. Karena beda orang ngocak apa jeung sepenting lah syahadat. Karena apa jeung nika nomor 2 kayak ngai Pak, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatuhu pagi ning akhirat yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Fa idza saluhatis salat, mun salat nika bagus Pak, saluhat sairu a'mali, maka amal yang lainnya, sedekahnya, hajinya, zakatnya, puasanya akan dicatat bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fasadat sairu a'mali, mun amallah mun salat terusak, maka amal ibadah yang lain ya pengajian nah catat coba sareng Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai atingkel salat. Milana dari Kak Dinto toreh ngiring adua bersama-sama karena seterakhir Kak Dinto pakon adua, mudah-mudahan ba'abaan seteja saya hadir di majlis yang insyaallah ibarokahi sareng Allah Subhanahu wa taala oleh barokah oleh syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna quristawda'tuka ma 'allamtana farduthu ilayna inda hajati ilayhi wa la tansana ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa jami'il hadirin fi hadzal majlis qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamati. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma lana syaqiyan dhalan aw madrudan aw mahruma. Allahumma la taj'al fi majlisina hadza ahadan illa ghasalta bima'i taubati dhunuba wa satarta bi rida'il maghfirati uyuba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bi asraril Fatihah. Sekali toh matur nuwun kula hadana wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.